banyak spekulasi, informasi dan lain sebagainya. Maka terima kasih teman-teman sudah bersedia menunggu informasi yang resmi yang kami sampaikan. Sejatinya pengawasan kinerja direksi adalah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas. Kami ditugaskan oleh Pak Bupati tentu membawa amanah seluruh masyarakat Kabupaten Subang untuk memperbaiki kinerja Perumda TRS. Saya tegaskan bahwa mundurnya Pak Direktur Utama itu karena alasan pribadi, kondisi kesehatan, dan itu pula yang tercantum secara tertulis di surat pengunduran diri. Alasan kesehatan yang dicantumkan secara tertulis yang disampaikan ke Bupati maupun ke Dewan Pengawas. Maka secara kewajiban sesuai aturan bahwa Dewan Pengawas sudah melakukan rapat-rapat secara maraton, Pak. Mungkin saya jelaskan kronologisnya. Dewan Pengawas sejak bulan Agustus sudah lebih dari 4 kali memanggil Direktur Utama. Karena sejak Juli Pak Direktur Utama sudah menghadap ke Dewan Pengawas menyampaikan kondisi kesehatannya. Ya. Sejak bulan Juli waktu itu Pak Dirut sudah menyatakan ingin mundur di bulan Agustus. Tetapi kami dari Dewan Pengawas mengingatkan kinerjanya dan menyarankan untuk berobat dengan baik. Ya. Dan Pak Dirut pun berkomitmen ingin menyelesaikan dulu target kerjasama atau MOU dengan beberapa perusahaan yang sudah dilaksanakan di bulan September lalu. Jadi Agustus sudah menyatakan tadinya ingin mundur di Agustus. Saya bilang berobat saja dulu, barangkali ada perubahan kesehatan, ya, dan mengikuti apa yang disarankan Dewan Pengawas. Lalu Pak Dirut dengan tim juga berkomitmen ingin menyelesaikan dulu rencana MOU yang sudah digagas. Nah, akhirnya MOU sudah berjalan. Kemudian Pak Dirut kami tanyakan kembali bagaimana perkembangan kesehatannya. Rupanya beliau memilih demi kesehatan sebaiknya fokus untuk beristirahat, dan bahasanya tidak mau perusahaan terganggu gara-gara misalkan nanti sering ditinggalkan berobat dan seterusnya. Kemudian pada awal September Dewan Pengawas sudah melaporkan perkembangan Pak Direktur Utama ke Pak Bupati dengan harapan Pak Bupati bisa memanggil, mungkin memberi nasihat, masukan dan seterusnya. Kemudian Dewan Pengawas juga memeriksa kinerja internal Perumda TRS, memanggil 2 direksi, memeriksa data-data, dan keseluruhannya tidak ada masalah yang berarti. Termasuk kami sudah menyampaikan progres kinerja kepada Komisi 2 ya, DPRD waktu itu, terkait PAD, terkait rencana kinerja, penyertaan modal maupun target sampai akhir tahun. Karena kami merasa sudah berkali-kali memanggil Pak Dirut, tetap dengan keputusannya ingin mengundurkan diri, akhirnya pada Senin 26 September Dirut didampingi Dewan Pengawas menghadap Pak Bupati untuk menyerahkan surat mundur. Ya, waktu itu Pak Bupati juga terkejut dengan pilihan Pak Dirut dan memberi waktu sampai 30 September untuk berpikir ulang. Ya, Pak Bupati menasehati dan memberi waktu, silakan dipikirkan sampai 30 September. Nah, selepas dari menghadap Pak Bupati,
Rabu 28 September Dewas kembali memanggil Dirut ya, dan menanyakan bagaimana pilihannya merespon apa yang disarankan oleh Pak Bupati. Tetapi Pak Dirut tetap memilih untuk mengajukan mundur, dan kami mengingatkan menuntaskan kewajibannya jika memang sudah berketetapan hati untuk mundur. Kemudian di 29 September kami melakukan rapat internal lagi karena mepet dengan waktu batas akhir, bahwa di surat Pak Dirut sudah menyatakan mundur tertanggal 30 September, dan kami mengingatkan kewajiban perusahaan itu tidak terganggu, gajian, pembayaran dan seterusnya. Alhamdulillah per tanggal 30 September tidak ada masalah ya, Pak Dirut, Pak Ujang waktu itu Dirut. Dan ini juga kami menegaskan tidak ada kaitan dengan kondisi keuangan. Mungkin nanti Pak Dirut yang akan menjelaskan, Pak PLT Dirut yang tahu persis gimana kondisi keuangan. Maka 29 September kami rapat internal dan mengundang bagian ekonomi untuk menyampaikan bahwa Dirut Perumda TRS berketetapan hati sudah berkali-kali dipanggil ingin tetap mundur dengan kondisi kesehatan dan alasan pribadi yang mungkin tidak etis untuk disampaikan karena itu kaitannya kesehatan beliau pribadi. Dan akhirnya kami dengan bagian ekonomi sesuai aturan merancang ajuan kepada Pak Bupati untuk penunjukan PLT Direktur Utama. Nah, akhirnya kami sampaikan ke Pak Bupati tertanggal 1 Oktober Pak Bupati sudah memutuskan untuk menunjuk PLT Direktur Utama, yaitu Pak Ujang yang sebelumnya sebagai Direktur Bagian Umum atau Dirum, untuk menjabat sebagai PLT Direktur Utama per 1 Oktober 2022 untuk periodisasi 6 bulan ke depan sesuai peraturan daerah. Ya, jadi sudah diatur bahwa PLT harus dari direksi yang ada. Jadi Pak Bupati pilihannya adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik. Maka keputusan prerogatif Pak Bupati waktu itu menetapkan Pak Ujang sebagai Direktur Umum, sebagai PLT Direktur Utama. Dan Senin kemarin bagian ekonomi dipimpin oleh Asisten Daerah 2 sudah menyerahkan SK PLT Direktur Utama. Jadi tidak ada jeda kekosongan, kepemimpinan di Perumda TRS berjalan dengan baik, dan kami pun berterima kasih kepada Direktur sebelumnya, Dirut sebelumnya Pak Penny Kaparang atas pengabdian dan kinerjanya selama 9 bulan ya, 9 bulan. Kami dari Dewan Pengawas sudah memeriksa sedemikian rupa tidak ada kekeliruan apapun, dan kami juga sudah per 30 September kami sudah berkumpul berterima kasih, dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi memang sudah lama ini Pak Suryana tahu persis, memang orang teknis air keliling Indonesia mendampingi PDM-PDM, mungkin kondisi badannya kurang drop, terlalu capek ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa enggak sejak awal. Memang baru di bulan Juli ya, di bulan Juli ketahuan. Sebelumnya juga memang gak ada masalah ya, tidak ada keluhan apa-apa, karena beliau juga pekerja. Ketika nongkrongin yang kerja perbaikan itu bisa sampai malam, mau dicompreng di mana kita lihat sendiri laporannya, kita tahu. Tapi baru bulan Juli itulah mengeluh ada kondisi kesehatan dan tidak baik, berdasarkan persetujuan dari keluarganya,
ya Pak Kenny akhirnya memilih untuk mundur. Itu teman-teman mungkin kronologis kami dalam 3 bulan ini melakukan rapat-rapat, koordinasi dan seterusnya, dan akhirnya ya demi kebaikan mudah-mudahan keputusan menunjuk PLT Direktur Utama Pak Ujang kami percaya bisa mengemban amanah dengan baik. Selanjutnya kami juga tentu butuh dukungan bagaimana di 3 bulan ini Pak Ujang memimpin menyelesaikan target-target perusahaan. Kami yakin tanpa bantuan teman-teman tidak akan begitu dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Mengingat layanan air bersih sangat vital dan perlu upaya-upaya manajemen yang maksimal. Nah, mungkin itu dari saya. Pak Suryana bisa menambahkan sebelum nanti Pak Bobi, Mas Bobi yang kami undang. Dari sisi koordinasi seperti apa kami Perumda, kemudian juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban BUMD terhadap pemerintah seperti apa sampai di sisa akhir tahun ini, karena Pak Bobi mendapat amanah juga untuk memonitor kinerja BUMD yang lainnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua.